Shalom. Salam sadar untuk sahabat Kanuru dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk sahabat Kanuru kapanpun dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kali ini. Satu kata untuk perbuatan yang satu ini. BIADAB. Ya, tepat sekali. Kata ini cocok untuk 20 orang yang telah melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat merugikan, tepatnya di jantung ibu kota. Selama ini kita berpikir bahwa tindakan kriminal kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang kurang pendidikan, orang-orang yang kelas rendah, tapi ternyata salah. Hanya gara-gara ucapan selamat Natal dan Tahun Baru, satu keluarga dikeroyok dan dirampok oleh 20 orang di Jakarta Timur. Ini adalah sebuah jantung ibu kota. Dan entah apa yang merasuki 20 orang ini, sehingga mereka begitu terusik dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya mau katakan bahwa dalam hal ini para pemimpin agama, mereka yang anti dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru, punya andil atas peristiwa ini. Karena mereka lah yang memberikan pengajaran, mereka lah yang menyampaikan, menyuruhkan untuk mengatakan haram mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sehingga hal ini ditaati, diterapkan oleh sekelompok orang yang isi kepalanya atau otaknya sudah kosong. Oke, langsung saja kita lihat beritanya teman-teman, dan pastikan teman-teman sebelum kita lanjut, Anda like dulu video ini, subscribe dulu channel Kanuru, dan pastikan Anda tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan untuk video-video dari Kanuru. Sebelum itu saya juga mau perkenalkan sebuah channel yang layak untuk teman-teman kunjungi, yaitu channel Miracle Center USA TV. Teman-teman silakan ke sini bagi yang belum subscribe dan menyaksikan video-video yang ditayangkan di channel ini. Baik, lihat berita yang pertama ini teman-teman. Ini berita yang memang sangat-sangat miris kalau kita baca. Sebagaimana dengan judul dimuat demikian, satu keluarga diserang di Cipinang, Melayu, bermula dari ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Kira-kira apa salahnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, teman-teman, sehingga satu keluarga ini harus mengalami perbuatan yang sangat-sangat biadab dilakukan oleh 20 pemuda ini. Satu keluarga di RW 003 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok pemuda pada Sabtu tanggal 1 Januari 2022 dini hari. Penyebab keluarga di Jalan Sulawesi RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur diserang kelompok pemuda dini hari terungkap. Korban Ramdoni, usia 25 tahun, mengatakan pengeroyokan tersebut bermula saat ia dan adiknya Marwan yang berusia 23 tahun sedang dalam perjalanan pulang menuju ke kediaman sekitar pukul 3 dini hari. Jadi, di jalan kampung, pelaku geber-geber motornya. Nah, saya sama adik mau lewat. Pas kejadian posisi sama-sama bawa motor, kata Ramdoni. Ketika itu Ramdoni mengaku bersikap sopan dengan meminta maaf saat hendak melintas. Namun ucapannya tersebut malah diduga berujung salah paham sehingga melakukan penyerangan. Motor nggak serempetan, nggak ada apa-apa. Pas saya minta maaf, terus ucapin selamat Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba mereka nyerang, ujar Ramdoni. Nah, sebenarnya Ramdoni ini sudah tepat ya teman-teman ya, mau melintas di situ dan mengucapkan kata permisi begitu ya, sebagai tanda hormat dan sekaligus juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tetapi
Hanya karena ucapan ini, ia pun dianiaya, teman-teman. Ya. Nah, rupanya Ramdhani bukan hanya dianiaya atau diserang di sana, tetapi para pelaku juga yang merupakan warga Cipinang itu, mereka mengejar Ramdhani dan adiknya sampai ke rumah, hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap sang ibu Titi Suherti, ibu dari Ramdhani. Biadab sekali kan? Para pelaku yang berjumlah 20 orang kemudian melakukan aksi penganiayaan secara membabi buta. Titi dipukul dengan gagang sapu hingga memar pada bagian tangan, paha, dan jari. Sementara Ramdhani dan Marwan dipukuli, diinjak hingga ditendang. Menantu perempuan Titi juga tidak luput dari aksi penganiayaan hingga mengalami luka memar. Selain itu, para pelaku juga menggasak harta benda seperti 1 unit sepeda motor, 1 unit TV ukuran 24 inci, 4 gitar, dan celengan berisi uang sekitar 3 juta usai melakukan penganiayaan tersebut. Pelaku datang bertahap, awalnya 2, 5, terus 5 lagi ke rumah saya. Penyebabnya salah paham saja. Saya sudah minta maaf ke mereka, tapi mereka malah menyerang dan merampok, ujar Ramdhani. Sementara warga di sekitar lokasi kejadian yang mendengar kegaduhan tersebut tak bisa berbuat banyak pada saat itu dikarenakan khawatir jadi sasaran amukan para pelaku. Nah, ini juga sebenarnya sesuatu hal yang kurang patut ya, tetangga tapi nggak bisa kompak untuk melawan para perampok ini atau para begundal-begundal ini kan. Nah, rupanya nanti kita akan tahu teman-teman, ternyata para begundal perampok ini juga memberikan ancaman teman-teman terhadap para warga di sekitar itu. Kasus itu sudah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Makassar. Laporan diterima sebagai kasus pengeroyokan dengan sangkaan pasal 170 KUHP dan pencurian disertai kekerasan dengan sangkaan pasal 365. Sebelumnya Titi Suherti usia 48 tahun mengatakan para pelaku yang berjumlah sekitar 20 orang itu mengambil harta benda di dalam rumah setelah menganiaya dirinya dan keluarga. Setelah subuh selesai, kejadian saya sama anak-anak langsung pergi dari rumah, tapi pas saya pergi sekitar pukul 7, itu pelaku datang lagi. Jadi setelah kejadian pukul 3, teman-teman, dini hari, pukul 7 pagi mereka datang lagi katanya. Berarti niat banget kan? Ketika itu Titi dan keluarganya pergi dari rumah dalam keadaan tidak terkunci. Pasalnya pintu rumah sudah rusak setelah diobrak oleh para pelaku sewaktu melakukan pengeroyokan. Titi menceritakan dirinya tidak lagi memikirkan harta bendanya ketika itu karena sudah babak belur dipukuli para pelaku. Ia pun bersyukur bisa selamat dari kejadian naas tersebut. Saya menyelamatkan diri karena takut dipukul, kata dia. Pasca kejadian itu, Titi mengaku memutuskan pindah ke rumah anaknya di kawasan Cipinang, Lontar, ke Bogor karena takut para pelaku yang masih warga Jakarta Timur kembali mengejar mereka. Saya sama anak-anak semua langsung mengungsi ke rumah anak di Cipinang, Lontar. Habis itu ke Bogor, kata dia. Setelah sempat menenangkan diri akibat dari kejadian tersebut, Titi kemudian melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Makassar. Laporan Titi di SPKT Polsek Makassar diterima sebagai kasus pengeroyokan dengan sangkaan pasal 170. Sebenarnya ini bukan kasus pengeroyokan saja ya teman-teman ya, tapi ini juga kasus perampokan lebih tepatnya ya. Perampokan dan pengeroyokan. Ini seharusnya demikian ya. Nah, kita lihat berita lainnya terkait dengan berita yang sama ini teman-teman. Dikatakan bahwa 20 pemuda keroyok satu keluarga di Cipinang, Melayu. Isi rumah dihancurkan. Ini kan sangat biadab ya. Udah dihancurkan, udah dibikin bonyok pemilik dari rumah itu, isi rumah juga dihancurkan. Nah, kalau kita lihat ini kan kelihatannya ini keluarga muslim ya, teman-teman ya. Keluarga muslim. Tapi kenapa orang-orang itu begitu anti dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru? Ini menjadi satu tanda tanya, betul teman-teman. Nah, 20 pemuda mengeroyok satu keluarga. Ya, oke. Ini
beritanya masih sama. Nah, di sini ada yang menarik di bagian pemberitaan ini, teman-teman. Termasuk yang perempuan. Katanya, kalau belum ada yang mati, mereka nggak berhenti. Ujarnya, beruntung anak perempuan Pipi paling kecil, usia 10 tahun, yang saat kejadian berada di lokasi, berhasil menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kamar mandi, sehingga selamat tanpa luka. Jadi ada satu anak yang tidak kena pukul karena dia berhasil lari ke kamar mandi dan sembunyi di sana, teman-teman. Nah, saat pelaku lengah, Pipi menuturkan, karena mendengar seluruh kejadian dari kamar mandi, Pipi berhasil kabur ke rumah lalu menyelamatkan diri ke rumah tetangga. Untungnya anak saya paling kecil nggak luka. Dia ngumpet di kamar mandi terus keluar dan diselamatkan tetangga. Dia ketakutan banget pas kejadian. Sampai sekarang masih takut, ujar tuturnya. Marwan, anak Pipi yang juga jadi korban pengeroyokan, menuturkan para pelaku baru berhenti melakukan penganiayaan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat atau menjelang azan subuh. Berarti kejadian ini dari pukul 3 sampai pukul 4, teman-teman. Ini hampir 1 jam ya. Lalu kemudian pukul 7 mereka datang lagi. Para pelaku baru berhenti menganiaya setelah seluruh anggota keluarga terkapar dan tidak berdaya mengalami luka berat akibat dianiaya tanpa bisa melawan. Dasar pengecut ya, 20 orang ini adalah pengecut. Lawan perempuan dan orang yang tidak berdaya. Baru datang 20 orang lagi, keroyokan. Ini memang banci kaleng nih. Banci aja masih berani, masih hebat, masih maco. Ini 20 orang ini apa cocoknya mereka ini? Teman-teman silahkan komentar ya. Cocoknya apa istilah yang cocok untuk 20 orang penjahat ini? Saya sendiri sempat diseret sekitar 5 meter. Oh, jadi ibu dari Marwan ini, teman-teman, itu sempat diseret 5 meter. Lalu ditendang, dipukulin juga. Waktu kejadian mereka memang nggak bawa senjata, tapi karena jumlah mereka sangat banyak, saya nggak bisa melawan, kata Marwan. Pipi juga melaporkan kasus penganiayaan dialami ke sentra pelayanan polisi terpadu. Wah, benar-benar biadab dan kejam, teman-teman ya. Apalah salahnya hanya dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, satu keluarga ini dianiaya dan harta mereka digasak, teman-teman. Motor, televisi, dan uang di dalam celengan dibawa lari. Nah, ini dia alasan mengapa tetangga tidak melakukan perlawanan atau pertolongan, teman-teman. Pelaku pengeroyokan dan perampokan satu keluarga di Makassar ternyata memberikan ancaman bagi warga bila mereka lapor polisi. Wah, ini benar-benar sadis ya. Memberikan ancaman kepada warga yang banyak ini kan berarti ini preman bukan kaleng-kaleng kayaknya ini. Pelaku pengeroyokan dan perampokan keluarga Titi Suherti turut mengancam warga RW 03 Kelurahan Cipinang, Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Satu warga berinisial M mengatakan para pelaku yang berjumlah sekitar 20 orang itu mengancam warga agar tidak menolong Titi saat penganiayaan terjadi dan melapor ke polisi. Warga diancam agar tidak melapor ke polisi, mengancam akan membunuh kalau melapor. Makanya nggak ada warga yang berani lapor, kata M di Mapolsek Makassar, Jakarta Timur. Ancaman pembunuhan ini membuat warga RW 03 sekitar tempat tinggal Titi tidak berani menolong ketika pengeroyokan terjadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka tidak berani menghentikan para pelaku saat menggasak satu unit motor, 4 gitar, satu unit TV ukuran 24 inci, dan celengan. Korban berisi uang sekitar 3 juta. Cuma anak-anak korban yang masih 10 tahun itu ditolong warga, diumpetin di rumah biar nggak ikut dipukulin. Alhamdulillah anaknya yang masih kecil selamat, nggak luka, ujarnya. Ramdoni, usia 25 tahun, anak dari Titi yang menjadi korban pengeroyokan, membenarkan
bila saat kejadian warga sekitar tidak berani menolong karena mendapat ancaman dari para pelaku. Saat sang ayah hendak meminta bantuan sejumlah tetangga, tetangga menyarankan agar melapor ke polisi. Naas saat kejadian situasi tidak memungkinkan membuat keluarga Titi melapor. Titi pun baru melapor kejadian ke SPKT Polsek Makassar pada Senin tanggal 3 Januari 2022 malam karena butuh waktu memulihkan diri akibat trauma dianiaya hingga kini harus mengungsi dari rumah. Oh, jadi kejadian ini teman-teman tanggal 1 Januari, keluarga ini melapor tanggal 3 karena mereka butuh waktu untuk memulihkan karena mereka trauma begitu. Sehingga ini ada waktu yang cukup bagi para pelaku untuk bersembunyi atau mengamankan diri sebelum ditangkap oleh polisi, teman-teman. Jajaran unit Reskrim Polsek Makassar sendiri sudah menyatakan mengantongi identitas 9 pelaku yang melakukan pengeroyokan dan perampokan keluarga Titi. Wah, jadi 9 pelaku itu sudah dikantongi identitasnya, teman-teman. Dan kita perlu dukung supaya kepolisian terus mengusut tuntas kasus ini sehingga para pelaku diberi hukuman yang setimpal, teman-teman. Pada Sabtu 1 Januari 2022 sekitar pukul 3, Titi Suherti dan keluarga jadi korban pengeroyokan perampokan kelompok pemuda. Waduh. Ini keluarga lagi melapor, teman-teman, ke kepolisian. Nah, informasi lainnya, teman-teman, para pelaku ini adalah masih warga Kelurahan Cipinang Melayu. Nah, tapi saya pikir ini bukan salah paham ini. Di sini beritanya udah mulai apa namanya, diserongkan di sini ya. Diduga salah paham dengan ucapan tersebut sehingga justru menyerang Ramdhani. Salah paham apa coba? Bilang aja mereka ini orang yang kadrun mungkin ya, yang memang otaknya sudah dicuci, jadi anti dengan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini bukan salah paham. Mohon pemuat beritanya itu jangan dipelintir-pelintir gitulah, ya. Ini salah paham apa di sini? Ini bukan salah paham. Jelas-jelas mereka ini punya unsur kebencian, punya unsur antipati dengan ucapan Selamat Natal. Bukan salah paham. Jadi mohon beritanya diluruskan, ya. Nah, kata Ramdhani, motor nggak serempet, nggak apa-apa. Pas saya minta maaf terus ucapin Selamat Natal dan Tahun Baru, tiba-tiba mereka nyerang. Adik saya kabur ke rumah, dikejar sama mereka, ujarnya. Ya. Ramdhani menuturkan para pelaku itu datang secara bertahap ke rumah hingga jumlah mencapai 20 orang. Mereka mendobrak pintu rumah hingga rusak, lalu melakukan pengeroyokan. Oh, ternyata mereka juga mendobrak pintu, pengerusakan, teman-teman. Ya. Warga RW 03 di sekitar lokasi kejadian mendengar suara gaduh pengeroyokan, tapi tidak berani menolong keluarga Titi karena mereka takut jadi sasaran amuk para pelaku. Wah, ini tetangga yang nggak benar menurut saya ini. Tetangga kok masa gitu menurut saya ya, teman-teman ya. Nggak boleh tetangga gini dong. Kalau seperti ini harusnya tetangga punya keberanian untuk menolong atau melapor pihak berwenang. Jangan takut hanya karena begundal-begundal ini ya. Warga kan lebih banyak, teman-teman ya. Nah, warga RW 03 di sekitar lokasi kejadian mendengar suara gaduh. Nah, saat ayah Ramdhani berupaya meminta pertolongan ke warga pun, dia justru disarankan menghubungi polisi. Wah, rupanya ayah dari Ramdhani ini sudah minta tolong kepada warga, tapi warga justru sarankan untuk menghubungi polisi. Nah, ini saya pikir ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ya. Kalau mau tinggal di satu komunitas, sebaiknya tinggallah di komunitas yang tetangga kiri kanannya adalah tetangga yang masih manusia. Jangan dengan tetangga yang hatinya udah setengah binatang, teman-teman. Nanti jadiannya seperti ini. Kita minta tolong justru disarankan hubungi polisi. Harusnya para tetangga ini kan punya kemampuan untuk bersatu melawan ya, atau melakukan satu tindakan pertolongan kepada para korban, tapi justru menyarankan untuk hubungi polisi. Ini tetangga yang menurut saya nggak benar ini, ya. Ini nggak benar ini tetangga. Nah, kita lihat berita selanjutnya, teman-teman ya. Menurut berita ini,
polisi sudah kantongi identitas pengeroyokan dan perampokan satu keluarga di Makassar. Ya, kita bersyukur ya karena identitas mereka sudah dikantongi oleh polisi. Semoga yang sisanya itu dapat ditangkap ya, 11 orang sisanya semoga segera ditangkap juga. Unit Reskrim Polsek Makassar, Jakarta Timur sudah mengantongi identitas pelaku pengeroyokan dan perampokan keluarga Titi Suwerti pada Sabtu 1 Januari 2022. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Muhammad Sen mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku yang melakukan berdasar hasil penyelidikan dan keterangan para korban. 9 orang sudah kita ketahui identitasnya. Pelaku warga Kelurahan Cipinang, Melayu dekat rumah korban. Wah, ternyata ini tetangga sendiri, teman-teman. Ya, pelaku ini adalah masih warga Kelurahan Cipinang, Melayu, dekat rumah korban. Berarti kan mereka ini bukan orang jauh ini. Orang dekat situ. Nah, ini padahal satu kompleks ya, satu tempat, satu komunitas. Tapi tega-teganya mereka melakukan penganiayaan. Ini yang saya katakan, ya, kalau kita bertetangga dengan manusia yang setengah binatang yang seperti ini. Ya, kita nggak tahu kenapa para pelaku ini begitu antipati dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan mereka ini mendapatkan pengajaran-pengajaran yang memang mungkin sudah radikal ya. Pengajaran-pengajaran yang cuci otak. Sehingga mereka tidak lagi memandang manusia lain yang berbeda agama atau berbeda keyakinan sebagai sesama manusia. Tetapi memandang mereka sebagai objek atau sebagai korban atau sebagai sasaran ya kemarahan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada yang berkomentar di Facebook ya. Dia berkomentar begini, "Oh, ini jangan bawa-bawa agama dong," katanya. "Jangan bawa-bawa agama dong. Nah, ini kan ini murni pelakunya oknum." Ya, oknum banyak sekali ya. Ya, saya sih nggak bawa-bawa agama, tetapi yang menjadi pertanyaan ini adalah kenapa 20 orang ini sepakat begitu anti dengan ucapan selamat Natal? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu ditanyakan teman-teman ya. Nah, kenapa sampai mereka begitu anti dengan ucapan selamat Natal? Apakah ini karena ajaran-ajaran yang selama ini kita dengar bahwa setiap menjelang bulan Desember atau mendekati bulan Natal, biasanya kan didengung-dengungkan haram mengucapkan selamat Natal. Saya sih ambil positifnya ketika saya dengarkan kalimat itu haram mengucapkan selamat Natal, ya saya ambil positifnya untuk menghibur hati dengan mengatakan terima kasih Pak Haram karena setiap Natal Bapak mengucapkan selamat Natal. Ya, itu untuk menghibur diri saya. Tetapi rupanya ada pihak lain di luar sana yang memaknai haram mengucapkan selamat Natal itu adalah sebagai sebuah bentuk larangan untuk tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Sehingga 20 orang ini ketika mereka mendapatkan selamat Natal dan Tahun Baru, justru emosi mereka menjadi panas, hati mereka menjadi panas, emosi mereka terbakar, dan akhirnya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap satu buah keluarga ini. Nah, lagi-lagi ini menjadi satu PR yang seharusnya ditanyakan oleh pemerintah kita. Ya, kenapa masyarakat kita sampai seperti ini? Termasuk juga teman-teman muslim harusnya bertanya dalam hal ini. Kita lepaskan dulu agama kita, tetapi kita bertanya kenapa banyak sekali saudara-saudari kita umat muslim yang begitu anti dengan ucapan selamat Natal, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Ini sebuah warning yang menurut saya sangat berbahaya. Kalau ini terus-menerus berlanjut di bangsa dan negara kita, maka disintegrasi itu akan terjadi. Dan ini sungguh-sungguh mengancam akan keharmonisan yang kita impikan dan kita harapkan dan kita sedang rajut untuk Indonesia bisa bangkit sebagai sebuah negara yang berdaulat dan kokoh. Nah, kalau pengajaran-pengajaran seperti anti terhadap ucapan selamat Natal, anti terhadap simbol-simbol agama orang lain, ini terus-menerus masih dipelihara di bangsa dan negara ini, maka ini adalah tanda-tanda keruntuhan
bakal terjadi. Ini tanda-tanda melemahkan sendi-sendi yang memperkuat bangsa dan negara ini. Ya, syukurlah kami orang Kristen adalah kelompok yang selalu legowo dengan peristiwa seperti ini. Sejauh ini ketika terjadi hal-hal seperti ini kita selalu menyikapinya dengan dewasa. Kita selalu mengembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada tindakan-tindakan anarkis yang ditempuh untuk melakukan tindakan balasan atau tindakan protes terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Tapi sekali lagi dalam hal ini bukan berarti kami membiarkan hal ini lalu tidak ada proses hukum yang berlaku. Dalam hal ini saya sebagai seorang YouTuber Kristen, saya mendorong polisi supaya melakukan tindakan yang terukur kepada 20 orang pelaku. Dalam hal ini polisi harus benar-benar menegakkan keadilan, menegakkan hukum supaya masyarakat kembali dan tetap percaya bahwa polisi adalah pengayom untuk semua. Apapun motif dari 20 orang ini harus ditelusuri. Kenapa mereka begitu anti dengan ucapan Selamat Natal? Sehingga dengan demikian polisi melakukan tindakan yang sepatutnya untuk menolong mereka supaya tidak diracuni dengan pengajaran-pengajaran yang menyebabkan mereka anti terhadap keberagaman, terhadap kehidupan di bangsa dan negara ini yang memang kita ditakdirkan untuk berbeda suku, agama, bahasa, bangsa, dan keyakinan. Harus ditolong, dengan menegakkan hukum dan mungkin dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Dan oleh karena itu saya minta teman-teman yang menyaksikan siaran ini, mari bantu sebarkan siaran ini sebagai bentuk dukungan kita kepada polisi sehingga mereka benar-benar menindak para pelaku dan juga mengembalikan hak dari para korban yang sudah dianiaya, bahkan hartanya digasak oleh ke-20 pelaku yang sangat biadab ini. Semoga pemberitaan ini membantu para korban untuk mendapatkan hak mereka dan juga memotivasi polisi bahwa kami masyarakat tidak tinggal diam, kami masyarakat memperhatikan akan hal ini dan menantikan keputusan-keputusan yang tegas terhadap para pelaku. Dan kita akan terus follow up berita ini, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Tuhan menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, kokoh, berdaulat. Tuhan memberkati para polisi, para tentara, presiden, dan seluruh penegak hukum. Dan terutama para korban, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengembalikan apa yang diambil berkali-kali lipat. Salam sadar untuk sahabat Kanuru, salam sadar untuk teman-temanku yang menyaksikan siaran ini. Bantu like video ini, bantu share, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Pastikan Anda klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video Kanuru lainnya. Dan bila teman-teman mau mensupport pelayanan Kanuru, teman-teman bisa cek di deskripsi, ada informasi yang mana teman-teman bisa menyalurkan persembahan kasih untuk mendukung pelayanan Kanuru. Tuhan memberkati kita sekalian, salam damai sejahtera, sampai jumpa di video-video yang lainnya.